Dasar kau anak dukun, sama saja seperti ibunya yang dukun. Dukun? Di desa terpencil di Pulau Jawa, hiduplah lelaki miskin bernama Tano. Ia hanyalah seorang buruh tani yang upahnya tidak seberapa, namun harus menghidupi adiknya. Suatu hari, Tano kehabisan beras di rumahnya. Ia sangat merasa kelaparan, hingga ia tidak sengaja mendengar percakapan ibu-ibu di sekitarnya. Bagaimana caraku melanjutkan hidup? Beras dan lauk pun aku tak punya. Uangku saja hanya tersisa tinggal 10.000. Mas Tano, aku susah kelaparan. Aku sudah menahan laparku dari sore kemarin. Aku tahu, Anissa. Tapi upahku baru dibayar 2 minggu lagi. Aku tidak peduli, aku akan bergegas ke rumah Arin untuk meminta nasi. Bu Intan tahu nggak sih? Kenapa Bu? Itu si Pak Dadang, orang kampung sebelah. Iya, kenapa? Ternyata sukses Bu. Hah? Kok bisa? Katanya sih pakai dukun. Oh, saya juga denger tuh ada yang ngomong dia pakai dukun. Tapi emang dukun tuh beneran manjur ya? Ya katanya sih dukunnya bisa ngabulin permintaan semua orang Bu. Ih, kalau gitu masih juga pengen pakai Saya juga dukun. mau Bu, kalau kayak gitu mah. Tano yang mendengar hal tersebut pun termakan oleh beritanya. Tano tergiur dengan apa yang Mbak Dukun bisa lakukan. Untuk membuktikan perkataan tersebut, Tano pun bergegas ke kediaman Mbak Dukun. Setelah menyusuri jalanan desa, akhirnya Tano pun sampai di kediaman Mbak Dukun. Angin bertiup kencang, seakan mendorong Tano untuk masuk lebih dalam ke kediaman tersebut. Jadi, apa keperluanmu datang kemari, anak muda? Saya dengar Mbak dapat memberikan apa yang saya inginkan. Jika itu memang benar, lalu apa urusannya denganmu? Tolong Mbak, saya sudah kelaparan dan saya pun miskin. Tolong berikan saya kekayaan. Bila Mbak dapat memberikan apa yang saya inginkan, saya akan melakukan apapun yang Mbak inginkan. Melakukan apapun. Ya benar, saya akan melakukan apapun bila Mbak bisa mengabulkan apa yang saya inginkan. Tentu saja, saya bisa melakukan apapun, bahkan menjadikan kamu sebagai orang terkaya di desa ini. Tapi dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Kamu harus menikah denganku. Apa? Menikah? Iya, menikah. Tapi, kamu tidak boleh memberitahukannya kepada siapapun bahwa aku adalah seorang dukun. Bahkan ke keturunan kita nanti. Bagaimana? Akhirnya, Tano pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Matahari sedikit demi sedikit telah turun. Langit yang tadinya cerah, kini berubah sedikit gelap. Tano dan Anissa pun sedang mengobrol dan menikmati makanan mereka. Mas Tano, kita tidak bisa terus kayak begini. Kita terlalu banyak membebani Arin. Aku tahu nih, tapi mencari uang itu tidak semudah itu. Bagaimana kalau aku menikah saja? Apa? Menikah? Membiayai dirimu sendiri aja tidak bisa. Bagaimana kamu membiayai istrimu nanti? Ini lebih dari yang kamu bayangkan, Nis. Pokoknya aku akan menikah dalam waktu dekat ini. Sudahlah, jangan bikin aku pusing. Aku mau bersih-bersih saja, jangan ganggu aku. Bikin kepala pusing saja. Pokoknya aku akan tetap mengambil penawaran si dukun itu. Pagi hari pun telah tiba. Hari ini, Tano berangkat untuk kembali ke kediaman Mbak Dukun. Tano sudah membulatkan keputusannya untuk menikahi Mbak Dukun dan menerima risiko apapun yang akan terjadi. Mas Tano, pagi-pagi gini udah rapi aja. Mana? Tahu nih mau ke ladang. Rajin banget pagi-pagi. Iya Bu, saya duluan ya Bu. Oke, ya.
Oh, kamu datang lagi, Tano. Sudah memikirkan bagaimana dengan penawaranku kemarin? Saya sudah membuat keputusan. Saya akan mengambil penawaran tersebut. Dan aku akan berjanji untuk menutupi keberadaanmu sebagai dukun di desa ini. Apakah kamu yakin? Saya yakin dan bersungguh-sungguh. Aku berjanji akan menutupi. Oke, baiklah. Tapi kamu harus ingat, kamu tidak boleh memberitahukannya kepada siapapun. Jadi, ayo menikah. Saya yakin. Saya bersungguh-sungguh akan menutupi keberadaan kau sebagai dukun di desa ini. Saya terima nikahnya. Dua 12 tahun telah berlalu. Setelah pernikahan Tano dan Mbak Dukun, mereka dikaruniai dengan satu anak yang bernama Sekar. Sekarang, Tano menjalani hidup sebagai orang kaya. Tanah ladangnya luas sekali besarnya. Tano menjadi orang tersukses di desa itu. Namun, hidup tetaplah hidup. Masalah pun adalah bagian dari hidup. Saat sedang memantau pekerjaannya, datanglah wanita yang sangat cantik menghampiri Tano. Pak. Maaf Pak mengganggu waktunya. Saya Permata. Tolong bantu saya Pak. Saya hidup sebatang kara. Tolong beri saya pekerjaan. Iya, baik, saya akan membantumu. Hei kamu, tolong bantu dia. Baik Pak. Ayo kita ke situ. Astaga, kasihan sekali kamu. Dari mana asalmu? Saya dari desa sebelah Bu. Saya diusir tanpa alasan yang saya tidak ketahui. Astaga. Kalau begitu, mari menginap di rumahku terlebih dahulu. Makasih Bu. Yuk, baik, mari saya bantu. Bapak, Wah, ada apa anakku kemari? Ibu menyuruhku membawa ini untuk Bapak. Wah, terlihat sangat lezat. Bagaimana kalau sekali ikut makan dengan Bapak di sana? Pasti lezat. Ayo Bapak. Alhamdulillah sudah mengerjakan tugas. Maaf, kami sudah selesai mengerjakan tugas. Sekarang saya izin pulang ya. Baik, terima kasih ya. Selamat beristirahat. Makasih Pak. Permata, kau ikut pulangan kami tidak? Nggak usah deh, kalian duluan aja. Nanti aku nyusul. Baiklah, kami duluan ya. Hati-hati ya Permata. Bagaimana sayang? Apakah kamu lelah? Bapak bisa aja. Saya baik aja Pak. Kalau Bapak gimana? Kakak mau nikah saya. Apa? Menikah? Berani-beraninya kamu ngomong seperti itu sama bapak saya. Dasar wanita gatal. Sekar, jaga ucapanmu. Jangan seperti anak yang dididik. Jadi kalian beneran mau nikah? Bapak nggak inget ya kalau bapak punya istri sama anak? Dah, anak kurang ajar. Dasar kau anak dukun. Sama saja seperti ibunya yang dukun. Dukun? Ibu dukun? Jadi selama ini aku anak dukun, Pak? Tano, gila kamu ya? Tunggu sini. Ini nggak sesuai sama perjanjian kita di awal, Tano. Karena kamu udah ngelakuin ini, kamu akan tanggung sendiri akibatnya. Ayo, Star. Tidak, aku tidak sengaja. Maafkan aku istriku. Jangan ambil kekayaanku. Tolong beri kesempatan kedua. Janji adalah janji. Sekarang kamu tanggung sendiri akibatnya. Hah? Apa yang terjadi? Mengapa bajuku kembali lusuh seperti ini? Kamu sudah bangun, Mas. Ini minum dulu. Apa yang terjadi? Kemana istri dan anakku? Aku harus ke ladang untuk mengecek. Kamu lupa, Mas. Kamu sudah minta hak istrimu. Kamu sudah menjual semua ladangmu. Dan sekarang hartamu dan anakmu sudah dibawa oleh istrimu. Bagaimana mungkin? Aku tidak melakukan semua itu. Jangan bohong. Lalu bagaimana dengan pekerjaanku? Permata, kemana dirinya? Kamu masih punya muka untuk menanyakan dia.
sekarang Permata sudah menjadi istri seorang pedagang. Dan sekarang semua pekerjamu sudah menjadi para pekerja pedagang. Dan sekarang kamu sudah kembali miskin. Itu semua tidak mungkin. Tidak mungkin. Jangan bohong. Terserah, aku tidak peduli. Aku akan kembali ke rumah suamiku dan kamu tanggung jawab sendiri atas perbuatanmu. Ah, tidak.